Halo semuanya, sebelumnya pernah dengar belum pepatah yang mengatakan bahwa kecil-kecil cabai rawit? Pasti pernah dong. Nah, saraf-saraf kranial ini menggambarkan banget pepatah itu. Kenapa? Karena saraf-saraf kranial itu kecil, tapi dia berhubungan banget sama seluruh tubuh kita. Contohnya, beberapa sistem nih, seperti sistem telinga, hidung, dan tenggorokan. Saraf kranial sendiri merupakan 12 pasang saraf yang mencuat dari otak. Sistem saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf keti. Nah, 12 saraf kranial ini berhubungan dengan berbagai struktur, terutama yang berada di muka, seperti mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, apa aja sih 12 saraf itu? Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, olfaktorius. Kedua, optikus. Ketiga, oculomotorius. Keempat, trochlearis. Kelima, trigeminus. Keenam, abducens. Ketujuh, facialis. Ke-8, acousticus atau vestibulocochlearis. Ke-9, glossopharyngeus. Ke-10, vagus. Ke-11, accessorius. Ke-12, hypoglossus. Oke, cukup banyak ya saraf-sarafnya. Tapi jangan khawatir, kita punya jembatan keledai untuk memudahkan dalam penghafalan saraf-saraf tersebut. Nah, jembatan keledainya, obat orang-orang TikTok adalah facial. Anak gaul, vitaminnya AH. Nah, kita coba ulang bersama-sama yuk. Dari awal. Obat. O. Olfaktorius. Orang. O. Optikus. Orang. O. Oculomotorius. Tik. T. Trochlearis. Tok. T. Trigeminus. Adalah A. abducens. Facial. F. Facialis. Anak. A. Acousticus. Gaul. G. Glossopharyngeus. Vitaminnya V. vagus. A. Accessorius. Dan H. Hypoglossus. Nah, selain itu, setiap sarafnya mempunyai fungsi masing-masing, seperti sensorik atau untuk merasa, motorik untuk menggerakkan, ataupun bisa kedua-duanya dalam setiap sistem saraf tersebut. Cukup banyak ya, namun kita juga punya jembatan keledai yang kedua nih buat ngafalinnya. Nah, kita coba ya jembatan keledainya dari awal 1 sampai 12. Saya, Susi, makan mie samyang. Mie bihun sama bakso bulat MM. S untuk sensoris, M untuk motoris, dan B untuk both atau keduanya. Nah, tadi kan kita udah belajar sama-sama tentang gimana sih cara mengingatnya dan fungsi satu-satunya apa. Komponen sensoris dan juga motorisnya udah pada hafal dong. Nah, gak kalah penting nih, sekarang kita akan mempelajari fungsi daripada saraf kranial ini. Aku juga punya jembatan keledai, tapi jembatan keledai ini bisa divisualisasikan di kepala kalian. Nih, nah di samping aku ini ada gambar yang memvisualisasikan wajah seseorang. Tapi ini bukan cuma wajah loh teman-teman. Kalau diperhatikan lebih dekat, di setiap komponen wajahnya seperti telinga, ini ada angka-angkanya seperti 8, 2, 1. Fungsinya apa sih kak? Jadi fungsi dari angka-angka ini itu akan mendeskripsikan lebih lanjut tentang fungsi daripada saraf kranial itu sendiri. Coba kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, ini letaknya ada di hidung. Berarti saraf yang pertama atau olfaktorius itu dengan komponen sensoris itu dia memiliki fungsi untuk penghidung. Selanjutnya kita saraf kedua. Sini dia terletak di bagian mata. Dia memiliki komponen sensoris, berarti fungsinya untuk penglihatan. Selanjutnya adalah yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga, ini kalau dilihat itu gerakan itu dia di alis. Nah, dia fungsinya adalah seperti namanya oculomotorius. Motor, berarti dia fungsinya untuk menggerakkan. Karena motor bergerak kan. Nah, dia fungsinya dia berhubungan dengan mata karena dia di mata nih gambarnya. Nah, dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata dan juga palpebra superior, berfungsi untuk akomodasi mata dan berfungsi untuk kontriksi dari pupil. Nah, di sini ada yang keempat, ini letaknya di bagian mata ya, berarti fungsinya masih berhubungan dengan mata. Nah, sekarang yang keempat, ini bisa dilihat gambarnya bahwa dia di bagian mata. Berarti dia fungsinya sama nih kayak nervus yang ketiga. Dia fungsinya juga adalah sebagai penggerak bola mata. Nah, terus selanjutnya, nah sekarang kita ke nervus yang selanjutnya, nervus 5 atau trigeminus. Ini kita bisa lihat ya dari gambarnya, itu dia dari kulit kepala sampai kavitas oris. Nah, kenapa sih sepanjang ini gitu kan gambarnya? Karena fungsinya memang sebanyak ini. Jadi nervus trigeminus tadi setelah dijelaskan bahwa dia memiliki komponen sensoris dan juga motoris.
Nah, karena tadi dari kulit kepala sampai kavitas oris, berarti fungsi motoriknya itu adalah untuk mengunyah dan mengontrol otot-otot dari telinga tengah. Nah, sedangkan fungsi sensorisnya itu untuk merasakan sensasi nyeri, tekanan, dan juga thermal dari bagian kulit kepala, pipi, sampai kavitas oris, teman-teman. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu adalah abducens. Dilihat ya, dia di mata juga, berarti fungsinya itu berkaitan dengan mata juga. Nah, komponennya adalah motorik dan fungsinya untuk penggerak dari bola mata. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu facialis. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau dari gambar ini dia menggambarkan gambar keseluruhan dari wajah sesuai dengan namanya facialis atau facial. Dia berfungsi untuk, dia ada dua komponen, yang pertama motorik dan juga sensorik. Komponen motoriknya itu berfungsi untuk menggerakkan otot-otot wajah dan juga sekresi air mata dan juga saliva. Sedangkan sensorisnya ada dua fungsi. Yang pertama untuk rasa pada 2/3 anterior lidah dan juga sensasi nyeri, sentuhan, dan juga thermal pada bagian wajah. Selanjutnya ada yang ke-8, ini juga unik. 8 adalah vestibulo-cochlearis. Kalau lihat dari namanya udah jelas ya, vestibulo dan juga cochlea, berarti dia berhubungan dengan keseimbangan dan juga pendengaran. Nah, vestibulo-cochlearis ini dia komponennya adalah komponen sensoris. Selanjutnya ini bisa dilihat nervus nomor 9. Kalau dilihat dari gambar ini, dia terletak di bagian kavitas oris atau di bagian mulut. Fungsi daripada glossopharyngeus itu terdapat dua komponen, yaitu komponen motoris dan juga komponen sensoris. Bisa dilihat ya, nervus 9 itu berada di mulut. Nah, berarti motoriknya itu dia berperan dalam membantu proses penelanan dan juga produksi daripada cairan saliva. Nah, sedangkan sensorisnya itu berperan dalam perasa pada 1/3 posterior lidah dan juga sensasi nyeri, sentuhan, dan juga thermal pada bagian telinga luar sampai faring. Nah, selanjutnya adalah nervus 10. Bisa dilihat bahwa dia terletak di mulut juga. Berarti dia memiliki fungsi yang sama, hampir sama dengan nervus ke-9. Nervus vagus atau 10 itu dia memiliki dua komponen, yaitu komponen sensoris dan komponen motorik. Yang ke-10 adalah vagus, dan fungsi motorisnya ini bisa dilihat ya, ini dia di bagian mulut. Dia berfungsi sebagai vokalisasi dan juga membantu menelan. Dan juga dia berperan dalam fungsi otonom, yaitu mengatur motilitas daripada organ-organ pencernaan. Dan fungsi dari sensorisnya itu mengatur cita rasa pada epiglotis serta sensasi sentuhan, nyeri, dan juga thermal pada bagian telinga luar. Nah, sekarang ke nervus yang ke-11 atau aksesorius. Ini bisa dilihat ya. Kira-kira menurut teman-teman, kalau dari gambar ini, kira-kira 11 itu sebagai apa sih di sini? Benar, 11 itu sebagai bahu. Berarti sudah jelas ya fungsinya. Dia memiliki komponen motorik dan juga memiliki fungsi untuk menggerakkan kepala dan juga musculus trapezius. Nah, sekarang ke nervus yang terakhir atau nervus 12, hypoglossus. Nah, bisa dilihat dia terletak di mulut tapi bagian dalam nih teman-teman. Kira-kira apa ya yang di mulut dan bagian dalam? Nah, benar. Nervus 12 itu berhubungan dengan lidah. Dia berfungsi untuk berbicara, memanipulasi makanan, dan juga menelan makanan. Dia memiliki komponen motorik. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang nama dan fungsi dari saraf-saraf kranial. Nah, sekarang satu hal lagi nih yang penting, yaitu kita harus tahu letaknya. Nah, tenang aja nih, kita juga punya cara mudah untuk mengetahui dari mana saraf kranial tersebut muncul nih, teman-teman. Nah, mudahnya nih, untuk saraf-saraf kranial yang depannya berangka Romawi 1, khusus untuk saraf kranial dari 3 sampai 12, nah kalau di depannya angka Romawinya 1, dia muncul dari mesencephalon, yaitu 3 dan 4. Nah, sedangkan untuk pons yang muncul dari pons ini, jika di depannya didahului dengan angka Romawi 5 atau V, yaitu ada 5, 6, 7, 7 dan 8. Nah, untuk yang berhuruf atau berangka Romawi 10, nah itu muncul dari medula oblongata. Contohnya ada 9, 10, 11, dan 12.